Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Segenap masyarakat yang saya cintai dan pemirsa TVRI serta pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh pelosok Maluku yang saya banggakan. Seorang penulis asal Inggris, Nunki Artura, berkata, "Waktu berlalu begitu cepat, hari demi hari meninggalkan kita. Dengan atau tanpa senyuman, hari-hari baru akan datang." Sejiwa dengan inspirasi tersebut, kita segera memasuki tahun baru 2025. Karena itu saya mengajak kita untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya, sehingga kita diperkenankan melewati tahun 2024 dan tiba di 1 Januari tahun 2025. Dalam tanggung jawab sebagai penjabat Gubernur Maluku, ini menjadi momentum pidato akhir tahun saya yang pertama, sekaligus terakhir, karena sesuai peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024 menetapkan tanggal 7 Februari 2025 akan dilakukan pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang menandai berakhirnya masa penugasan kami selaku penjabat Gubernur Maluku selama kurang lebih 10 bulan. Masyarakat Maluku yang saya cintai, dalam penugasan yang singkat tersebut, berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik terus kami dorong dan maksimalkan. Beberapa penugasan prioritas dari pemerintah pusat melalui Bapak Menteri Dalam Negeri menjadi fokus konsentrasi kami, antara lain sukseskan Pilkada Serentak 2024, penanganan inflasi, penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, reformasi birokrasi, serta beberapa tugas lainnya, mendorong percepatan investasi, memperkuat urusan wajib pelayanan dasar. Dalam mewujudkan penugasan strategis tersebut, kami tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan, partisipasi dan kerjasama berbagai pihak. Dan alhamdulillah, dengan kerjasama, kerja keras dan kerja cerdas, kami berhasil merealisasikan beberapa capaian penting sepanjang tahun 2024. Antara lain, pertama, selain menyelenggarakan pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu legislatif tanggal 14 Februari 2024, Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024 di seluruh wilayah Provinsi Maluku telah berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Karena itu, atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu, serta TNI Polri dan seluruh lapisan masyarakat yang telah bekerja keras sesuai tugas pokok fungsi yang dimiliki. Dalam catatan kami, terjadi sejumlah protes dan beberapa insiden kecil di kabupaten kota. Tetapi secara umum, agenda demokrasi nasional pemilu dan pilkada di Provinsi Maluku dinyatakan terselenggara dengan baik, aman, dan demokratis. Dari aspek partisipasi pemilih,
pelaksanaan pilkada serentak sedikit menurun dibanding dengan pemilu 2024 dengan tingkat partisipasi 70,05%. Kedua, di saat yang sama kita bersyukur perekonomian Maluku berada dalam sentimen positif dan kita optimis akan terus bertumbuh di tengah-tengah melambatnya perekonomian global maupun perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat ekonomi Maluku triwulan 3 tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% dibandingkan periode triwulan 3 tahun 2023 yang hanya tumbuh sebesar 3,12%. Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang berada pada angka 4,95%. Produk domestik bruto PDRB di triwulan 3 adalah sebesar 15,96 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2023 yaitu 15,17 triliun rupiah atas harga berlaku. Inflasi Provinsi Maluku year on year untuk bulan November 2024 sebesar 2,23% masih berada dalam target inflasi nasional yakni 2,5 plus minus 1. Kondisi ini terus dijaga melalui berbagai tindakan intervensi yang dilakukan baik oleh pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten kota. Indeks Pembangunan Manusia IPM Maluku tahun 2024 sebesar 73,40 meningkat 0,65 poin dari tahun 2023. Itu artinya Maluku telah berada pada kategori tinggi dan terus mengalami peningkatan. Sedangkan angka kemiskinan Maluku per Maret 2024 berada pada angka 16,05%. Kondisi ini mengalami penurunan 0,37% dari tahun 2023 sebesar 16,42%. Untuk kemiskinan ekstrim berada pada posisi 2,59% atau setara dengan 47.670 jiwa. Ekspor Maluku per Oktober 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada angka 8,15 juta US dollar. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 32,16% dibandingkan kondisi ekspor September 2024. Ketiga, untuk mengamankan daya beli masyarakat dan menjamin ketersediaan stok bahan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kami telah melakukan langkah-langkah pengamanan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di seluruh kabupaten kota se-Maluku. Kami berharap masyarakat Maluku tidak perlu khawatir menyangkut ketersediaan bahan kebutuhan pokok karena aman terjamin sampai 3 bulan ke depan. Keempat, tahun 2025 akan menjadi tahun pertama pelaksanaan visi misi gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih masa jabatan 2025-2030. Untuk merealisasikan berbagai agenda kerja strategis akan dilakukan adaptasi dan sinkronisasi visi misi dan program dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Maluku. Kelima, sepanjang tahun ini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara dengan baik. Karena itu kita patut memberikan apresiasi kepada jajaran TNI Polri serta seluruh elemen masyarakat yang telah bersama-sama mewujudkan Maluku yang aman dan damai. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya saya mengajak saudara semua untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan yang sudah kita capai. Karena pada dasarnya menghadirkan kerukunan dan kemuliaan persaudaraan adalah cara kita orang Maluku membangun pilar-pilar peradaban dan kemanusiaan sambil terus bersyukur atas rahmat dan anugerah yang Maha Kuasa. Masyarakat Maluku yang saya cintai dimanapun berada,
Membangun Maluku tidaklah mungkin dilakukan oleh 1-2 orang saja atau kelompok masyarakat tertentu saja. Tetapi membangun Maluku harus dalam satu barisan kebersamaan dan kerukunan seluruh elemen masyarakat untuk terus melangkah dalam semangat persatuan dan kesatuan, terangkai utuh dalam kebinekaan, serta terjaga rapi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Optimisme itu bukanlah optimisme tanpa makna, sebab realitas perjuangan selaku pemerintah dan masyarakat untuk membangun Maluku dengan segala tantangan dan problematikanya akan terus bergerak, terus maju, terus berbenah diri melintasi waktu dan zaman. Sebab sesungguhnya kita orang Maluku adalah orang-orang yang dibesarkan dengan tradisi dan kearifan para leluhur. Sagu salempeng di patah dua, ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Pela gandong, aini ain, maren, kalwedo, kidabela, duan lolat, jargaria, loliklaven fedak fena, retemena barase, pamahanunusa, saka mesenusa, dan itawatunisa, yang semua itu mengedukasi masyarakat untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Boleh saja kita berbeda agama, suku, ras, bahasa, ataupun warna kulit, tetapi sejatinya kita adalah orang bersaudara yang hidup di atas tanah yang sama, di negeri warisan leluhur, sama-sama mewarisi semangat Siwalima. Masyarakat Maluku yang beta kasih dan hormati, mengakhiri pidato ini, beta menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat rekan-rekan Forkopimda Provinsi Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Forkopimda Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota Sep Maluku dan jajarannya, staf pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan TNI Polri, Binda Maluku, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para latupati, para raja, kepala desa, rekan-rekan pers, ormas, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat Maluku yang terus mendukung tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Provinsi Maluku. Selaku manusia yang punya kekurangan dan keterbatasan, kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Maluku apabila sejumlah sasaran dan target-target pembangunan belum maksimal. Benarlah kata pepatah bijak, tak ada gading yang tak retak. Akhirnya atas nama pemerintah daerah, pribadi, dan keluarga, saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 bagi segenap umat Kristiani, dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025 bagi seluruh masyarakat Maluku di mana saja berada. Sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Maluku mengucapkan selamat dan sukses atas ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 kepada Bapak Hendrik Lewirisa Esa LLM sebagai Gubernur Maluku dan Bapak Abdullah Fanat Esos sebagai Wakil Gubernur Maluku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa merahmati dan memberkati kerja-kerja kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara, terutama kepada Provinsi Maluku, bumi raja-raja yang sama-sama kita cintai. Minyak kayu putih di Pulau Buru, pohonnya lebat, tidak ada benalu. Selamat memasuki tahun baru, semoga sehat dan sukses selalu. Turun ke pantai for cari umpan, umpan sebanyak katong toma perahu.
Sambut tahun baru penuh harapan, bersama membangun Maluku maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.